Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tera Sosara Putri dengan NIM 210423666 akan mempresentasikan tugas sosiologi administrasi dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang opini saya terkait larangan mudik tahun 2020 dan 2021. Mudik merupakan suatu tradisi masyarakat Indonesia ketika datangnya hari Lebaran. Mayoritas masyarakat Indonesia yang merantau pulang ke kampung halamannya untuk bertemu sanak saudara mereka. Namun sayangnya hal tersebut tidak ditemukan pada tahun 2020 dan 2021 karena adanya penyebaran virus COVID-19. Kebijakan ini ada untung dan juga ada ruginya bagi masyarakat. Ada banyak kasus yang dapat saya bahas di sini. Dari segi untung masyarakat, pada awal pandemi, mungkin semua masyarakat shock akan datangnya virus ini. Jadi masyarakat terpapar virus COVID-19 ini menjadi panik dan akhirnya mengalami hal yang menjadi gawat, seperti banyaknya kasus meninggal pada awal corona. Mereka menjadi panik dan akhirnya drop. Bagi mereka yang menerapkan kebijakan pemerintah agar tetap di rumah dan tidak mudik, menjadi lebih aman dan jauh dari virus COVID-19 ini. Jadi ini salah satu untung dari masyarakat ditetapkannya kebijakan oleh pemerintahan tersebut. Untuk kasus rugi bagi masyarakat, mereka terbatas melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Bagi mereka yang terpapar menjadi dikucilkan dan juga tidak sedikit para karyawan dan buruh yang kena PHK. Ditambah lagi sulit mencari pekerjaan di saat pandemi seperti ini. Dan juga sekolah dipindahkan menjadi daring, yang mana banyak dari siswa dan mahasiswa yang tidak mengerti dengan materi yang diberikan. Larangan mudik ini ternyata tidak cukup efektif untuk menahan agar masyarakat tidak mudik. Kebijakan yang dibuat tanpa memperhatikan keenam variabel justru menimbulkan rasa ketidakadilan pada masyarakat. Pemerintah hanya melarang kegiatan mudik, namun tetap membuka daerah wisata. Namun diadakannya tes acak pada saat mudik, banyak ditemukan para pemudik atau pengendara yang terpapar virus 19 dan jumlahnya tidak sedikit juga. Dari tes acak terdapat 6.472 pemudik di 381 titik pengetesan sanksi mudik. Diketahui sebanyak 4.123 orang positif COVID-19. Aparat kepolisian juga menemukan 346 travel gelap, sedangkan bila melakukan perbandingan tingkat penyebaran kasus sebelum dan sesudah larangan mudik, pada tanggal 6 Mei 2021, jumlah masyarakat yang positif adalah 1.997.305 orang, dan yang meninggal 46.496 orang. Sedangkan tanggal 19 Mei 2021, kasus positif sejumlah tempat 1.753.101 orang dan yang meninggal sejumlah 48.669 orang. Jumlah kasus COVID-19 mengalami peningkatan yang signifikan dalam waktu 2 pekan. Dapat dikatakan kebijakan pelarangan mudik tidak berjalan dengan optimal. Menurut Alfinli pada okcom tanggal 19 April 2021, larangan mudik lebaran hanya dapat efektif pada pegawai pemerintahan dan perusahaan milik negara karena memiliki sanksi yang tegas seperti teguran lisan dan tertulis. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan dan penurunan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian sebagai PNS. Dari sanksi tersebut, para pegawai pemerintah akan mengikuti surat edaran tersebut, namun tidak efektif pada pekerja swasta dan masyarakat umum. Seperti yang di atas tadi, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik. Ada 6 variabel menurut Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik, agen pelaksanaan, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi, serta lingkungan ekonomi dan politik. Yang pertama, ukuran dan tujuan kebijakan. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, karakteristik agen pelaksanaan. Yang keempat,
sikap atau kecenderungan para pelaksana, yang kelima komunikasi, yang keenam lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Sekian hasil presentasi saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.